Jawab ya Ustaz. Tafadhal. Di sini ada Akhi Safar yang akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Akhi Safar, ahlan wa sahlan Akhi. Ahlan bika. Baik Akhi. Tafadhol Akhi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ahlan Barakallahu Ustaz. fiik. Gimana Bang Safar? Ini mengawali malam Jumat kita ngomongin neraka Ustaz ya. Ini Na'udzubillah. khawatir jamaah susah tidur ntar malam ini. Masya Allah. Allah mudah-mudahan diselamatkan dari api Subhanallah ya. neraka kita, Bang. Baik Ustaz, ini insya Allah sudah ada beberapa pertanyaan. Mungkin kita nanti akan pilihkan beberapa yang semoga bisa mewakili pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Pertama ada pertanyaan seperti ini Ustaz. Jika kita terpisah dari orang tua di akhirat kelak, misalnya orang tua kita di neraka sedangkan kita ada di surga, apakah kita bisa meminta kepada Allah untuk memindahkan orang tua kita ke surga? Kemudian pertanyaan keduanya Ustaz, ini masih dari penanya yang sama Ustaz. Apa yang harus kita lakukan jika kita dizolimi orang tua sendiri? Dizolimi ini dalam bentuk tidak diberi nafkah dan diusir dari rumah. Tafadol Ustaz. Barakallahu fiik. Naam ahibati fillah. Semoga Allah mengampuni kita dan mengampuni kedua orang tua kita. Mengasihi mereka, mengampuni dosa-dosa mereka. Kalau orang tua masuk neraka, sedangkan anaknya masuk ke surga, mungkinkah anak ini memberikan syafaat kepada orang tuanya? Mungkin. Namun ada dua persyaratan. Syarat yang pertama adalah izin dari Allah. Allah memberikan izin kepada orang ini untuk memberikan syafaat. Yang kedua, keridhaan Allah dengan orang yang dikasih syafaat. Jadi Allah ingin memberikan kemuliaan kepada hamba-hambanya yang soleh. Mereka dikasih kesempatan untuk menolong orang-orang yang mereka kenal, orang-orang yang mereka cintai, yang amalan mereka nggak cukup untuk memasukkan mereka ke surga Allah Azza wa Jal. Timbangan keburukan mereka lebih berat daripada kebaikan mereka. Yang kata Allah Azza wa Jal, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. Jadi sang anak kalau dikasih izin sama Allah, kemudian orang itu diridhoin sama Allah, bisa dia memberikan syafaat. Tapi kalau ternyata orang tuanya melakukan kesyirikan, melakukan tindakan-tindakan yang mengeluarkan dari Islam, maka Allah tidak ridho kepada orang-orang kafir dan orang-orang musyrikin. Tapi kalau dia orang Islam yang berbuat dosa, masih ada kesempatan untuk keluar dari api neraka. Tapi sekali lagi jangan berharap masuk neraka. Walaupun sebentar. Mohonlah kepada Allah kalau bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Adapun pertanyaan yang kedua, bagaimana sikap anak yang dizalimin sama orang tuanya? Kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Az-zulmu zulumat yaumul qiyamah. Dan Allah Azza wa Jalla dalam sebuah hadis qudsi mengatakan, Ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi fala tadzalam. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku sendiri. Itu Allah, sang pencipta, itu mengharamkan atas dirinya melakukan kezaliman. Kenapa anak ingatkan seperti ini? Karena orang tua, jangan merasa engkau sebagai ayah, engkau boleh bertindak semena-mena kepada anak. Allah aja mengharamkan kezaliman atas dirinya. Dan dia melarang kita untuk saling menzalimi. Ayah nih seharusnya mengasihi anak-anaknya. Bertanggung jawab atas anak-anaknya. Kok malah bapak ini menzalimin anak-anak? Secara fitrah, secara naluri, ya ayah itu nggak bakal melakukan itu. Tapi ini ayah seperti apa nih? Kok bisa sampai menzalimin anak-anak? Tapi boleh jadi
Sang anak merasa dizalimi padahal orang tuanya tidak membolimi. Sang ayah tidak memberikan nafkah kepada anaknya karena anaknya sudah balik, sudah bisa cari nafkah sendiri. Maka bukan zalim ayahnya. Tapi ada yang zalim ayah. Contohnya punya anak 5, yang 1 dikasih mobil, yang 4 nggak dikasih sama dia. Karena dia nggak suka sama yang 4. Dia cinta sama anak pertamanya. Yang Rasul SAW nggak mau menyaksikan terhadap pemberian yang berdasarkan kezaliman. Terus bagaimana sikap anak? Ya, engkau bersabar. Kalau engkau tidak mendapatkan hakmu sebagai seorang anak dari ayahmu, engkau nggak usah capek-capek nuntut orang tua. Terus gimana Ustaz? Minta sama Allah Azza wa Jalla. Engkau maafkan orang tuamu, lalu engkau memohon hakmu kepada Allah Jalla Jalla. Tirulah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim memperlakukan bapaknya dengan baik. Dia panggil bapaknya, wahai ayahku, supaya tahu aku nih anakmu ya. Dia tidak mengatakan bapaknya ya kafir, ya musyrik. La, dia panggil ya abati. Tapi apa sikap ayahnya? La illam tantahi ya Ibrahim la arjumannak wahjurni maliya. Nabi Ibrahim mau dirajam, mau dicaci, mau dimaki, dan diusir Nabi Ibrahim. Tapi apa sikap anak dengan kezaliman orang tuanya? Nabi Ibrahim mengatakan, salamun alaik. Semoga keselamatan menemanimu, wahai ayah. Sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya. Aku akan memohonkan ampun buat engkau, wahai ayahku. Bapaknya padahal seperti itu. Bapaknya membolimin anaknya. Maka doakan orang tua. Mohonkan ampun buat orang tuamu. Engkau lihat kepada kelebihan orang tuamu. Jangan lihat kepada kebolimannya. Ada banyak kebaikan. Ada banyak pengorbanan dari bapakmu. Dari ibumu. Kalaupun dia melakukan sebuah kesalahan, maafkan dia. Dan doakan semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Hada wallahu a'lam bissawab. Masya Allah.